Selamat malam untuk semua yang sedang menyaksikan live Instagram dari GPIB dan juga dari GP Marga Mulia Yogyakarta. Kali ini seperti yang sudah diinformasikan di awal bahwa kita akan mengadakan talk show bersama narasumber kita Juda Iskandar dengan tema Allah yang menyembuhkan. Dan tentunya untuk semua yang sudah bergabung bisa untuk langsung memberikan pertanyaan, baik itu pertanyaan bisa diberikan di live komentar sehingga nanti ketika narasumber kita telah bergabung bisa untuk dijawab bersama. Kali ini sebagai pengantar, siapa sih yang pengen atau mau menjadi salah seorang yang menderita sakit? Pasti tidak ada. Dan tentunya setiap orang berusaha bagaimana cara agar dirinya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, tidak semua harus sesuai dengan kehendak kita. Dan kali ini kita akan mencoba menghubungi salah satu narasumber kita, survivor dari COVID-19. Sebentar kita akan mencoba untuk menghubungi. Selamat bergabung untuk semua yang sudah bergabung di Instagram GPIB dan juga di Instagram GP Marga Mulia Yogyakarta. Selamat malam buat Niko, buat Joanne, buat Andreas Rilo, buat Ben Kloke, buat Putra Arli, buat Evi, buat Dike, buat Treskia, buat Divandra, buat Rifstef, buat Ingrid Rosette, buat Yan Kastanya, Kristi Soputan, buat Natal underscore Samson, dan juga buat Elsie Pelupesi. Selamat bergabung, dan sekarang kita mencoba untuk menghubungi narasumber kita, Juda Iskandar. Oke, selamat malam Kak Juda. Halo, selamat malam Dios. Shalom. Shalom, apa kabar? Luar biasa gerakan Luar pemuda. biasa. Apa kabar gerakan pemuda? Luar biasa. Masih ingat juga GPLU masih ingat ya. Baik, Kak Yuda bagaimana kabarnya Kak? Puji Tuhan, saat ini baik-baik saja, sehat-sehat. Ya, mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Amin. Ini terlihat makin bertambah sebenarnya ya berat badan. Iya, betul. Baik, Kak Yuda, seperti tema kita malam hari ini, yaitu kuasa Allah yang menyembuhkan. Beberapa waktu lalu kita sempat tidak mendengar ya kabar dari seorang Juda Iskandar. Kemana dia selama ini? Mungkin bisa diceritakan, Kak Yuda? Iya, jadi untuk 26 hari kemarin kakak kos di salah satu rumah sakit swasta karena terpapar COVID-19, jadi PDP. Luar biasanya. Puji Tuhan, sekarang sudah boleh sembuh dan negatif. Sebenarnya sudah pulang ke rumah sekitar 1 minggu lebih ya. Nah, itu cerita sekilas.
yang bisa kakak bagi awal ini. Oke. Oke. Kak Yuda, Hmm. 26 hari yang lalu itu dimulai dengan tanda-tanda atau bagaimana, Kak? Iya, jadi mulai dari RKA, kebetulan kakak panitia RKA, Mm-mm. itu 1 minggu kondisi badan agak drop. Terus kakak menjadi utusan ke salah satu acara di Ungaran, lalu pulang, sudah tambah drop, periksa ke salah satu rumah sakit swasta, lalu rawat jalan, lalu kakak hari Sabtu ya, hari Seninnya kembali periksa ke rumah sakit swasta yang lainnya, Oke. RSPR lah kita istilahnya, rawat jalan juga. Oke. Senin. Lalu hari Rabu tidak kuat, kembali ke sana dalam kondisi demam tinggi dan bukan sesak napas tapi susah nafas. Susah bernapas. Langsung ke IGD, di ronsen dan dinyatakan PDP COVID-19. Kira-kira, jadi perkiraan karena ronsen itu. Nah, kita harus tunggu hasilnya. Dan kebetulan kakak mau dirujuk ke salah satu rumah sakit pemerintah yang menangani COVID. Saat itu tapi penuh semua. Oke, lalu direktur rumah sakit RSPR ketemu mama dan papa kakak dan menyatakan kita tidak usah pindah karena puji Tuhan saat itu RSPR itu ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit penanganan COVID. Jadi semua Tuhan sudah atur, ya. Begitu ceritanya. Berarti setelah dinyatakan sebagai PDP di awal, karena tentu harus menunggu hasil laboratorium ya, Kak ya? Betul. Jadi 2 kali di swab dan ada laboratorium darah juga. Oke. Nah, durasi Kak, waktu menunggu dari kakak PDP menuju ke ini nih, yang mungkin kata orang sudah positif atau bagaimana gitu, Kak? Itu kakak nggak tahu pasti ya. Tapi kalau dari drop dan sampai ke rumah sakit itu kira-kira 10 hari. 10 hari ya. Oke. Kak Yuda, sebelum kita melanjutkan, saya mengundang lagi nih untuk semua yang sudah bergabung di live Instagram kita, baik di Instagram GP maupun di Instagram GPIB Margomulyo, bisa untuk langsung ya, untuk mencoba bertanya. Kita akan mencoba untuk memfasilitasi, mungkin banyak orang yang masih bingung. Apa sih rasanya menjadi pasien yang sedang diperbincangkan, atau isolasi itu menyenangkan atau bagaimana? Nah, mungkin bisa ditanya ya Kak Yuda ya. Baik. Namun sebelumnya nih Kak Yuda, mau nanya, gimana sih perasaan kakak ketika pertama kali dinyatakan ada terindikasi COVID-19 ini? Iya. Itu sebagai manusia pasti kaget. Pasti bertanya-tanya, kenapa saya yang terkena. Lalu ada perasaan marah, ada perasaan capek, karena memang sudah sakit sekian lama, 10 harian. Nah, tapi ketika kakak dimasukkan di kamar, jadi salah satu ada ruangan transit sebelum ke ruang isolasi. Kakak sudah sempat doa penyerahan. Okay. Karena kita tidak tahu kans untuk kedepannya bagaimana 50-50. Dan dokter juga sudah menghubungi mama dan papa kakak, menyarankan agar
berserah karena dokter sudah berusaha terbaik, tapi kita siap-siap untuk hal yang terburuk. Nah, itu yang kakak rasakan selama sebelum dipindah di ruang isolasi. Jadi sudah penyerahan diri. Karena memang kondisi sudah parah sekali dan susah bernapas. Jadi bukan sesak lagi, susah. Kakak dibantu dengan alat pernafasan berarti. Iya, kakak disiapkan ventilator dan oksigen. Tapi puji Tuhan karena masih bisa menerima oksigen sehingga ventilatornya dibatalkan dan dipasang infus. Siap. Kak Yuda, ini ada pertanyaan dari akun @realsteph. Ini Kak Rilo ya, pengen nanya sesuatu nih buat Kak Yuda nih. Kak Yuda, gimana sih rasanya isolasi? Mungkin bisa diceritakan, Kak, rasanya isolasi itu seperti apa? Iya, rasanya diisolasi. Perasaan awalnya takut. Karena kita dimasukkan di satu ruangan sendiri. Cuma ada tempat tidur, tabung oksigen, dan infus. Okay. Nah, kita juga selama isolasi itu tidak nonton TV dan fokus pada penyembuhan. Tentu rasa bosan ada, rasa pasrah ada, gado-gado, nano. Berarti kegiatan selama isolasi itu apa saja, Kak? Saya juga penasaran nih. Awal-awal kita tidak bisa bangun dulu karena sesak. Jadi kalau kita melakukan aktivitas kayak orang baru lari 10 kilo itu ngos-ngosan. Sampai hari kedua baru kakak mau ke kamar mandi, itu bawa oksigen kamar mandi. Jadi nenteng oksigen di sebelah, terus papa bawakan infus. Begitu ceritanya. Itu gambarannya ya, Kak ya, keadaan di sana ya. Iya. Oke. Karena kan, Kak, banyak orang yang masih was-was tentang bagaimana sih keadaan di ruang isolasi gitu. Sebenarnya biasa hanya karena kita sendiri saja gitu. Awal-awal memang pasti mencekam karena kita di saat-saat itu tidak tahu kita ke depannya bagaimana. Okay. Mencekam dan kebetulan di rumah sakit itu kan gedung tua dan di bagian atas nih. Jadi seperti di rumah sakit lama lah. Nah, di situ ada rasa deg-degan tuh dalam artian ini kita bagaimana ya? Awal-awalnya seperti itu. Tetap berdoa penyerahan karena kita tidak tahu itu bagaimana ke depannya. Benar sekali. Kak Yuda, ini ada pertanyaan dari Vikaris Jakobus nih. Kak Yuda, apa sih perasaan kakak ketika kakak harus memberitahu orang sekitar atau orang terdekat kalau kakak adalah COVID-19? Apakah sangat berat? Kakak mulai memberitahu orang-orang itu ketika sudah mulai mau sembuh. Oke. Ya, jadi kakak telepon beberapa orang memberitahu bahwa kakak sudah dirawat di rumah sakit selama sekian hari dengan kondisi COVID. Dan puji Tuhan mereka yang kakak hubungi menyemangati supaya cepat sembuh. Itu yang membuat kakak juga punya perasaan semangat untuk sembuh. Yes, itu yang paling penting adalah di mana sekitar mendukung, membuat imun kita semakin bertumbuh ya, Kak. Betul. Karena selama isolasi ini bisa menggunakan gadget berarti. Iya. Kebetulan itu yang lumayan menghibur. Oke. Jadi bisa buka YouTube, cek Instagram atau cek WA.
Tapi begitu ada hal-hal yang berkaitan dengan COVID yang membuat ketakutan dan kecemasan, sudah pasti kakak langsung matikan dan tidak mau melihatnya. Tapi kalau ada yang lucu-lucu, nah itu kakak lihat dan supaya bergembira, begitu. Oke, hati gembira adalah obat. Obat. Iya, betul. Baik, mungkin sudah bisa menjawab ya dari Vikaris tadi pertanyaannya. Selanjutnya dari Eltasya nih Kak. Kayaknya banyak yang sudah rindu ya sama Kak Yuda ya. Ini ada pertanyaan dari Eltasya. Kak Yuda, apa sih yang menjadi motivasi terbesar kakak untuk sembuh? Motivasi terbesar kakak adalah yang jelas keluarga. Jadi kebetulan yang menunggu kakak di rumah sakit awalnya mama dan papa. Cuma 1 minggu berjalan, mama harus pulang karena kondisi yang agak menurun, sehingga ditakutkan bisa tertular. Jadi mama juga di rumah memasak dan menyiapkan pakaian untuk dibawa ke rumah sakit. Itu awal-awal kakak menyemangati diri bahwa ada orang tua yang setia menemani. Begitu. Oke, berarti karena ada yang menyemangati membuat kakak juga termotivasi buat Betul. sembuh gitu ya Kak ya. Betul. Oke. Nah, kali ini ada Om Yapi nih. Om Yapi. Selamat malam Om Yapi. Bagaimana suasana ruang isolasi? Mungkin yang di luar dari yang kakak ceritakan tadi Kak. Mungkin ada oksigennya, tabung oksigen, ada infus, kakak cuma sendiri di ruangan. Terus apalagi nih Kak gambaran suasana ruang isolasi? Kak, kayaknya banyak yang pengen tahu nih. Iya. Jadi kalau yang pernah ke rumah sakit itu pasti tahu kalau itu bekas ruang dokter untuk periksa pasien. Ya, nah di situ ada bilik-bilik yang disekat-sekat dengan semacam triplek tebal, tapi juga depannya ada kaca-kaca. Dan di samping kita ada kaca untuk keluar, tapi ditutup supaya kita tidak bisa lihat keluar. Dan itu jendela mati, cuma bagian atas yang terbuka dan itu bisa lihatnya cuma ke langit. Terus ada wastafel untuk kita sikat gigi atau cuci muka, satu nakas kecil untuk barang dan tempat makan, biasa yang di rumah sakit, dan cuma satu kursi kecil. Nah itu tempat kakak berolahraga, bolak-balik, dan tidur bolak-balik. Jadi kerjaannya itu cuma hanya di ruang, kalau boleh tahu ukurannya berapa Kak? Sekitar mungkin 2,5 kali 2,5 ya. 2,5 kali 2,5. Iya, tapi kita sendiri di perkamar itu. Oke, baik Kak. Kak, berarti kalau misalnya nih di ruang isolasi itu ya, perawat atau tenaga medis itu menggunakan lengkap. APD ya, lengkap. Oke. Itu bagaimana Kak perasaan pas kakak bertemu dengan mereka yang lengkap dengan astronot itu ya? Astronot itu. Itu yang kadang-kadang sedih karena semua bentukannya jadi sama, paling cuma besar kecil. Ada yang jangkung, ada yang tidak terlalu tinggi, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi kakak sampai sekarang tidak tahu siapa yang merawat kakak. Jadi cuma suara mereka yang oh ini suster yang ceria, ini suster yang tegas. Dan mereka juga memakai kacamata. Itu kan kacamata astronot. Nah, yang bikin susah itu kalau mereka ngambil darah.
karena tusuk jarum, Yes. kacamatanya mengembun. Iya, nggak kelihatan berarti. Nggak kelihatan. Ya. Luar biasa deh. Berarti sensasinya nano-nano memang benar nano-nano Luar berarti ya, Kak, ya? biasa nano. Baik, Kak, ini ada pertanyaan dari Jeremy Parimo. Halo, Kevin. Apakah untuk konsumsi makanan dan minuman ada pantangan selama isolasi, Kak? Kalau pantangan, ya ada karena sesuai dengan penyakit bawaan kita. Oke. Tapi bukan pantangan yang gimana, tapi tahu sendiri kan makanan rumah sakit. Yes. Cuma setelah terbiasa 3,5 minggu, akhirnya makanan itu yang tadinya menurut kakak hambar itu jadi luar biasa nikmat. Oke. Kadang-kadang pengen nambah, cuma kan nanti dibilang gagas lagi. Baik. Kak, selama di ruang isolasi itu, Kak, apa sih mungkin ada nggak hal-hal yang terkait spiritual yang Kakak rasakan? Iya, jadi awal-awal masuk itulah kakak merasa kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi karena kakak tidak tahu bagaimana masa depan, seperti yang kakak cerita tadi, begitu masuk penyerahan diri. Karena benar-benar demam, tidak bisa gerak badan aja itu sakit. Dan dada itu kayak paru-paru tuh kempes. Oke. Nah itu jadi penyerahan sempat di ruang transit sebelum masuk isolasi, kakak benar-benar berdoa penyerahan Tuhan, kalau memang ini sudah saatnya Engkau panggil, mudahkanlah. Tapi jika Engkau masih mengizinkan, iya, kakak cuma bisa menerima anugerah kesembuhan. Lalu merasa tenang sekali. Nah, ketika dipindah ke ruang isolasi, pagi-pagi itu masuk pertama itu masih di kamar yang bisa dibuka jendelanya. Oke. Nah, itu perawat setiap jam 4 dia buka jendela untuk menghirup udara pagi. Ketika dia buka jendela itu dan kakak lihat keluar itu kayak tidak bisa diceritakan. Cuma memang seperti kuasa Tuhan datang dan suruh bersabar gitu. Oke. Dan ya itu ketika papa masuk biasa untuk kasih makan pagi kan. Papa itu sambil cerita di luar ada burung apa, ini besar, ini kecil. Serasa didongengi dan merasa tenang dan ya itu anugerah Tuhan rasanya luar biasa gitu. Dan itu yang membuat semangat untuk sembuh. Semangat untuk sembuh. Iya. Benar sekali. Dan kali ini, Kak, ada juga nih yang bertanya dari Anan_209. Kok tidak dari awal jika memberitahu? Katanya seperti itu. Bagaimana memberitahu apa? Bagaimana? Mungkin juga kakak nggak tahu ya kalau misalnya sebenarnya kakak terpapar gitu ya. Iya, jadi setelah kakak masuk dan diterangkan dokter bahwa kita bisa terpapar oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, ketika kondisi kita menurun. Oke. Dan begitu juga kakak rasakan tidak tahu. Akhirnya ketika masuk di rumah sakit,
yang pertama diberitahu pasti pendeta ya, karena kita pasti butuh didoakan. Konseling, betul. Ya, apalagi kondisi orang tua yang sangat sedih sekali karena merasa bagaimana ya, down juga dengan kabar itu ya. Sebagai manusia mereka juga pasti ada rasa khawatir, ada rasa takut, sehingga mereka memberitahu pendeta untuk mendoakan gitu. Lalu kalau untuk yang lainnya memang kalau kakak sengaja tidak memberitahu karena masuk dengan kondisi sangat parah dan memang istirahat itu untuk Oke. istirahat dan untuk pertanyaan kakak baru dan lain sebagainya itu sudah ditanyakan oleh pihak rumah sakit dan pihak Dinkes untuk ditindaklanjuti. Oke. Jadi sebenarnya bukan rahasia amat sih. Iya. Cuma karena memang butuh istirahat yang cukup. Benar. Oke, siap. Gitu. Oke, Kak, kita mau baca lagi nih pertanyaan yang sudah bergabung. Tadi Kakak cerita bahwa Papa juga menemani saat makan atau sarapan pagi ya. Iya, betul. Nah, itu Papa juga lengkap dengan APD-nya? Jadi diberikan semacam jas hujan plastik, Oke. sarung tangan, dan masker. Oh, oke. Nah, Karena ini juga ada yang bisa, bertanya, Kak. Iya. Ada yang bertanya nih, karena kok di ruang isolasi itu bisa dijaga. Sebenarnya kan tidak boleh ketemu siapa-siapa termasuk orang tua. Iya, memang ada beberapa yang menerapkan peraturan seperti itu. Kalau di rumah sakit tersebut boleh ditemani oleh satu penunggu. Memang Oke, berarti tergantung dari kebijakan. Iya, memang tergantung kebijakan dan memang ada protokol-protokol yang harus ditaati. Jadi tidak setiap saat kakak bisa ketemu papa untuk bertemu. Oke. Jadi kalau hal-hal tertentu kayak makan dan lain sebagainya boleh. Dan sampai sekarang juga berlaku hal yang sama. Berlaku hal yang sama. Oke, kita sapa dulu nih Bapak Ibu Pendeta yang sudah bergabung. Ada Ibu Pendeta. Oh, bukan. Ini Bapak Pendeta Oce. Selamat malam Pak Pendeta Oce. Selamat malam juga buat Pak Pendeta Kloke. Buat tadi Ibu Pendeta Stella juga sudah bergabung. Selamat bergabung. Dan kali ini ada pertanyaan lain nih, Kak. Ini banyak sekali, kayaknya Kak Yuda terlalu banyak yang terlalu merindukan nih di mana Kakak selama ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kali ini dari adik kakak, Kak, ada Niko, Kak, yang ingin bertanya sama Kakak. Iya, gimana? Kak Yuda, pernahkah Kak Yuda merasa berada di titik terendah selama masa perawatan dan sampai berpikir pasrah gitu? Iya, seperti yang diceritakan dari awal. Awal-awal itulah titik terendah itu. Pasrah itu. Benar. Ya, tapi Mama WA bahwa pendeta selalu mendoakan. Saya mau terima kasih juga dengan Pak Kloke, Pak Romi, Pendeta Oce yang selalu mendoakan selama di rumah sakit. Dan itu berita-berita itu membuat naik semangat dan rasa ingin sembuhnya tinggi. Iya, Gitu. benar-benar. Nah, ini ada pertanyaan dari Excel Baiin. Kak Yuda, respon tetangga-tetangga bagaimana setelah kakak keluar dari rumah sakit? Iya. Jadi kakak mau cerita dulu. Oke, silakan Kak. Kalau di komplek kakak ini kebetulan
Kami minoritas sekali. Oke. Kalau tidak salah cuma ada satu atau dua keluarga Kristen dan Katolik di sini. Tapi puji Tuhan sejak kakak di rumah sakit, masih di rumah sakit, Pak RT itu sudah WA dan memberi semangat. Dan Oke. ketika mau pulang, itu Pak RT bilang warga sudah menunggu. Wah, Dan ketika kakak sampai di rumah, puji Tuhan semua menghubungi mama dan menyatakan selamat bahwa kakak sudah sembuh dan selamat kembali ke rumah dan mudah-mudahan sehat selalu. Begitu. oh berarti dari lingkungan pun sudah mendukung ya Kak ya Iya, sebenarnya. Tuhan sudah mengatur begitu. Yes. Puji Tuhan, kita bersyukur. Bersyukur. Jadi sekarang di rumah aja nih Kak, masih masa Karantina, isolasi pribadi ya? Iya, Pribadi ya? karantina mandiri. Karantina mandiri. Oke, ada salam nih Kak dari Bung Teddy. Senang kalau Kakak sudah bisa pulih lagi. Terima kasih Bung Teddy, sehat. Iya. Terus ada, selamat malam juga buat Bapak Pendeta Romi yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam juga buat Kak Evi. Wah, ini banyak sekali ya yang sudah bergabung bersama kita. Dan ada juga nih Kak Yunet mau nanya, lalu kondisi mama papa gimana? Ya, kembali lagi, puji Tuhan, kuasa Tuhan besar. Walaupun mereka menemani kakak dari awal, Ya, mereka juga sempat dites di puskesmas, yes. dan mereka dinyatakan negatif COVID-19. Ya itulah kuasa Tuhan bahwa walaupun mereka menemani kakak selama mulai sakit, terutama papa yang sampai kakak keluar, dan sampai sekarang kita karantina mandiri, semua puji Tuhan dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19. Kuasa Allah yang sangat luar biasa ya Kak ya. Iya betul, kuasa Allah. Dan kali ini dari Eto Sambers. Kak, apakah orang rumah ikut di karantina juga? Seperti yang tadi ya Kak ya, Kakak bilang bahwa sekarang lagi karantina mandiri dan tentunya sesuai dengan prosedur medis yang dijalani ya Kak ya? Iya, betul. Baik, dan selanjutnya, nah ini nih, dari Kak Salmon. Selamat malam Kak Salmon. Bagaimana respon para perawat dan tenaga medis ketika Kak Yuda dinyatakan sembuh? Luar biasa. Mereka juga ikut gembira karena kebetulan kakak pasien pertama COVID-19 yang dirawat di rumah sakit itu. Dan dokter dan medis menyatakan bahwa memang kesembuhan kakak cepat sekali. Dan mereka sangat senang. Dan ketika kakak mau pulang, mereka sangat terharu. Kakak juga ikut terharu sebenarnya. Dan kita minta foto bareng supaya ada kenang-kenangan katanya. Tapi tenaga medis masih menggunakan APD tetap. Dan tidak terlihat ya Kak ya? Iya, Tidak betul. Oke, baik. Ini ada salam Kak dari Luis Ditira. God bless you Uncle Jude. Thank you. Terus ada Ega juga Kakak. Terus ada Vikaris. Kak Jude tetap semangat ya, sampai jumpa dalam pertemuan-pertemuan ke depan. Amin. Nah, sekarang Kak selama di karantina mandiri nih Kak, apa aja sih yang Kakak lakukan? Iya, jelas pasti berjemur, makan yang teratur, minum obat, olahraga kecil-kecilan. Kalau saatnya tidur ya tidur.
Cuma karena sudah terbiasa tidak nonton TV, Ya. jadinya malah nggak suka nonton TV. Jadi sebenarnya ada hal-hal positif ya Kak yang bisa kita ambil dari setiap kejadian yang ada ya. Betul. Oke. Nah, Kak, mungkin ada nih, mungkin yang menjadi salah satu apa namanya ya, pertanyaan dalam diri Dios nih, Kak. Tapi sebelumnya nih ada juga nih. Kak Yunet, puji Tuhan Yuda dan Mama Papa sehat terus ya. Dari Kak Yunet. Terima kasih Kak Yunet. Terus tadi ada yang bergabung reuni 2020 itu kayaknya itu ya. GPLU semua sepertinya ya, yang reuni 2020. Memberikan support sama Kak Yuda. Nah, kali ini selamat malam juga buat Ketua Satgas COVID-19 GPIB Margomulyo Yogyakarta, Bapak Heri Bayiin. Selamat malam Om. Kali ini Om bilang puji Tuhan Yuda sudah sembuh, kiranya juga dapat memberi semangat bagi mereka yang terpapar. Amin. Terima kasih banyak Om Heri Bayiin. Ketua saya di Satgas COVID-19. Yes. Ada Stelsa juga, Tuhan Yesus berkati Kak selalu. Tines, cepat sembuh Kak Yud, sampai Terima bertemu kasih lagi. Stella sama Tines. Terus ada Franco, cepat sembuh Kak Yuda. Nyong Ambon, Angko, terima kasih. Terus ada, Arli nih Kak, pertanyaannya. Kalau misalnya nih Kak, sekarang tim medis sedang nonton Kakak, apa yang ingin Kakak sampaikan? Kakak ingin sampaikan terima kasih yang tidak terhingga karena sudah berusaha merawat Kakak dengan sangat baik walaupun resiko tinggi terkena dan terpapar COVID-19, tapi mereka tidak pernah patah semangat merawat Kakak dari pagi sampai pagi lagi. Dan ya itu Kakak terharu karena tidak tahu muka mereka sampai sekarang. Ya itu yang Kakak bisa sampaikan. Mudah-mudahan mereka tetap sehat. Amin. Dan Tuhan berkati segala pelayanan mereka, baik dokter, baik perawat, baik rumah sakit. Yes. Memang benar ya Kak ya, kita kayak melihat kita nggak tahu itu malaikatnya seperti apa ya. Betul. Itu malaikat Kakak selama sakit. Yes, itu dia. Dan ini ada lagi dari Queen. Semoga sehat selalu ya Kak, semangat terus. Amin, terima kasih Queen. Eltasia, Kak Juda tetap semangat. Oke. Terima kasih Tasya. Terus, ini kayaknya baru bergabung. Ada Ajah Cindy. Mau nanya nih bagaimana supaya diterima oleh masyarakat setelah dinyatakan sembuh atau post COVID-19. Baik, Kakak mau bilang bahwa siapa saja bisa terkena penyakit ini. Yes. Siapa saja bisa membawa bibit-bibit penyakit ini. Dan puji Tuhan yang tadi Kakak juga cerita bahwa di tempat Kakak mereka menerima dengan baik. Seperti kata Najwa Shihab bahwa jauhi penyakitnya, jangan orangnya. Yes. Karena kita tidak tahu kapan kita bisa sakit, kapan kita bisa tidak ada oleh penyakit ini, kapan kita bisa sembuh. Jadi dari kita sendiri dulu. Mau menerima dan ketika kita juga sembuh, justru Kakak merasa bahwa harusnya Kakak juga bilang ke masyarakat bahwa jangan sampai mereka menolak terutama yang sakit dan apalagi perawat-perawat dokter yang sudah merawat kita. Benar. Kita perlu kita angkat topi ya Kak ya dengan teman-teman semua yang berada di garda terdepan dari pandemik ini. Mereka yang mungkin saja punya resiko bisa berkali-kali lipat daripada kita, tapi tetap bisa untuk melakukan sesuatu demi kemanusiaan ya. Betul.
Oke, kali ini ada dari Pak Pendeta Oce. Mas Juda mungkin bisa share kepada semua yang dengar bagaimana cara mengatasi pikiran-pikiran negatif yang mungkin sering bisa menurunkan imun tubuh, apalagi kalau lagi sakit nih Kak. Baik, kalau kakak kemarin untuk menyingkirkan negatif, Mm-mm. pikiran negatif tentu dengan menyingkirkan berita-berita negatif dulu. Oke, Walaupun tetap mengikuti berita-berita tentang COVID, tapi yang sekedar informasi atau sekedar apa membangun. Tapi kalau sudah yang menakut-nakuti, kakak singkirkan. Lalu yang kedua adalah tetap bersyukur. oke, Kalau sudah bersyukur, kita bisa menghilangkan pikiran negatif, kita bisa tahan di isolasi tanpa menonton, tanpa ketemu siapa-siapa kecuali papa dan perawat itu. Jadi bersyukurlah bahwa kita masih bisa terus sampai sekarang. Hidup itu karena Tuhan, yes, bisa menyingkirkan pikiran-pikiran negatif dan menaikkan imun juga. Doa-doa yang disampaikan oleh teman, sahabat, pendeta itu menaikkan semangat dengan luar biasa. yes. Begitu. Oke, berarti ada 3 poin ya Kak ya. Yang Iya, pertama, kita harus filter dulu. Filter apa-apa saja sih yang bisa membangun dan apa saja yang bisa menurunkan. Membangun, Betul, mari kita betul, lihat. betul. Yang tidak, mari kita singkirkan. Betul. Mungkin seperti itu. Yang kedua, kita bisa bersyukur. Karena apapun itu pasti ada hal baik dan positif di baliknya ya Kak ya. Iya, betul. Dan yang ketiga tentunya doa dan dukungan, support dari orang terdekat dan sekitar kita. Betul. Oke, nah selanjutnya nih Kak, ada dari Treskia, ada JJ. Kak, adakah yang juga diperbolehkan pulang dan dinyatakan sembuh di hari yang sama dengan Kak Yuda? Ada seorang nenek berusia 61 tahun. Oke, Beliau juga bersaksi. Kebetulan keluarnya barang-barang. yes, Sebelum pulang kita diwawancarai dulu oleh rumah sakit tersebut yes, untuk menguatkan perawat, dokter dan lain sebagainya di rumah sakit itu. Dan beliau bersaksi bahwa keluarganya sudah menyiapkan peti mati wah, untuk nenek 61 tahun tersebut yes, karena sempat tidak sadar sekitar 8 hari di NICU, oh ruang lucu, NICU. ya, Dia cuci darah 2 kali dan puji Tuhan sembuh. oke, Dan puji itu Tuhan. pulang Luar bersama-sama biasa. dengan kakak. Iya. Puji Tuhan. Itu luar biasa sekali Kak. Di 8 hari di NICU tanpa sadarkan diri dan Iya. sekarang bisa keluar dan sembuh. Dan sembuh. Itu dia. Baik, selanjutnya nih Kak, ada dari Niko lagi nih. Kak, andaikan setelah COVID ini berakhir, apa kegiatan yang paling ingin Kakak lakukan pertama kali? Tentu ketemu dengan semua teman-teman ya. Karena sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Yes. Lalu berkegiatan kembali. Masih ada hutang-hutang kegiatan di gereja. Betul. RKA belum. RKA belum. Paskah sudah lewat. Dan yang lain-lain yang menunggu ya Kak ya? Iya, betul. Baik. Kak Salmon, sekarang sudah boleh minum kopi Kakak? Kebetulan kakak menghindar dulu dari minuman yang nikmat itu karena Yes. masih dalam kondisi menaikkan imun tubuh. Kemarin sudah sempat kontrol ke RSPR Yes. dan setelah di lab semuanya sudah kembali normal. Cuma memang Puji Tuhan.
harus menaikkan imun tubuh. Imun tubuh. Iya, jadi menurut dokter, walaupun Gimana tuh kita Kak sudah caranya? terpapar, Mm-mm. bisa kena lagi. Oh iya kah? Iya, kalau imun kita tidak kembali. Cuma memang tidak separah yang sebelumnya. Yang di awal. Nah, Iya, Kak betul. pengen tahu juga nih dan mungkin bisa menjadi apa ya ilmu baru bagi kami semua. Ada nggak disarankan bagaimana cara untuk meningkatkan imun, Kak? Tentu dengan istirahat cukup, makanan yang bergizi, jangan lupa Yes. vitamin, perbanyak air putih, lalu ikuti protokol-protokol yang sudah ada. Nah, Mencuci itu dia. tangan. Yes. Kalau tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Lalu ketika pulang, langsung cuci tangan atau mandi. Yes. Seperti itu. Atau mungkin ya dengan terpaksa harus keluar rumah maka menggunakan masker ya Kak ya. Betul, masker, Itu cuci dia. tangan atau hand sanitizer, Yes. dan tetap dianjurkan untuk mandi kalau sampai di rumah. Benar. Nah, ada semangat dari Eto dan Winda ya Kak. Terima Dan kasih terus Eto Winda. dari Ineke, salam dari GPIB Pamase Makassar, Sulsel Bara. Luar biasa. Cepat sembuh dan cepat kembali beraktivitas ya Kak. Terima Oke, kasih terima Ineke. kasih dari Sulsel Bara nih. Oh, Tante Oli langsung tuh, nanti aku kirim jus lagi ya. Oh iya, satu yang kakak mau cerita. Ya silakan. Ketika awal-awal masuk, jelas pasti mulut ini kan pahit. Iya. Nah, salah satu yang menyelamatkan kakak juga adalah jus Tante Oli. Yes. Jus jambu. Jadi Tante Oli itu sempat mengirimkan jus jambu ke rumah karena diagnosis awal trombosit turun. Oh, trombosit turun. Iya, dan dikirim Tante Oli beberapa botol jus alpuk Yes. dan jambu. Nah, itu menyelamatkan kakak karena dengan mulut yang pahit itu susah makan. Yes. Terima kasih banyak ya Tante Oli untuk jus penyelamatnya. Benar. Nah, Kak, kali ini dia mencoba ya untuk mencari kemarin ada di Matius 26 ayat 39 bahwa maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Betul. Nah, di sini Kak Yuda dan semua yang lagi dengerin, mungkin kita percaya ya bahwa Allah itu sanggup untuk memberikan kesembuhan. Amin. Dan atas dasar iman itu, kita meminta kepada Allah kita. Betul. Namun meneladani Yesus ketika ia berdoa di Taman Getsemani, ia meminta untuk penderitaan itu lewat daripadanya. Tetapi kembali lagi nih, untuk menyerahkan kepada kehendak Allah. Seperti Kak Yuda tadi ya, penyerahan, pasrah. Maka ketika kita meminta bukan berarti kita juga harus memaksa Tuhan. Betul ya Kak ya? Betul. Tetapi kita membiarkan kehendaknya jadi, termasuk kesembuhan kita dan kesembuhan Kak Yuda. Amin. Yes. Oke, ini banyak salam Kak dari Jeremy juga dari Jo Mira. Terima kasih Jo Mira yang sudah berjasa selama pandemi ini ya, streaming lewat Inforkom Litbang. Yes. yang sudah membantu Dios, Kevin, Nico, Jessica, Abigail, Kak Ingrid. Yes. Luar biasa bantuan untuk pelayanan Inforkom Litbang selama kakak nggak ada. Terus ada juga nih dari Ajah Cindy. Ada yang penting juga nih Kak Yuda. Untuk meningkatkan imun, pikiran harus positive thinking, menghibur diri dengan bersenandung atau bernyanyi kecil. Mungkin Betul. bisa ya? Mungkin bisa.
Biasanya di pagi hari Sebenarnya kakak putar lagu rohani di rumah sakit. YouTube, mau tahu YouTube, dong, YouTube. mau tahu dong lagu rohani favorit kakak selama di isolasi kak? Lagu Ruth Sahanaya. Yang mana Selidiki tuh kak? aku. Selidiki aku. Iya, Tuh. Selidiki aku, lihat hatiku. Wah, keren nih kak. betul. Itu lagu yang biasanya kakak putar. Kak Yuda ada permintaan. Bisa nyanyi kak sedikit? Nah kan baru aja dipancing. Baru aja dipancing kak. Monggo kak. Aduh, padahal kalau kakak nyanyi itu bisa bubar ini yang live ini. Lain kali ya, kita nyanyi bareng aja Lain sama kali. GP ya. Ya nih kan Arli juga bilang cukup kak Dias cukup katanya. Baik Kak Yuda ini di 10 menit terakhir dia pengen nanya dulu nih Kak Yuda. Kak apa sih pesan untuk kita-kita nih kita-kita yang mungkin sampai saat ini masih tetap bertahan? Baik. Pesan kakak sebenarnya simple. Seperti pesan pemerintah juga bahwa jangan nakal-nakal. Kalau sudah dikasih peringatan, sebaiknya diikuti. Stay at home, isolasi mandiri kalau kita baru dari luar kota, sehingga tidak menginfeksi yang lainnya. Jaga kesehatan diri, seperti yang tadi kakak bilang protokol dari memakai masker, cuci tangan, atau mandi ketika masuk di rumah. Hand sanitizer harus siapkan juga. Ya. Lalu jangan lupa berdoa supaya kita selalu sehat-sehat dan Amin. dilindungi dari Miss Corona. Oke. Nah untuk yang menjadi ODP, PDP atau mungkin bahkan yang positif Kak, ada pesan nggak Kak yang ingin disampaikan? Baik, tetap semangat. Seperti yang tadi teman-teman juga bilang bahwa pikiran positif supaya menaikkan imun, jauhkan pikiran-pikiran negatif. Pasrah itu baik dengan perawatan yang ada. Jangan ngeyel. Lalu dengan kondisi apapun berusaha menghabiskan makanan yang ada karena itu bisa meningkatkan imun juga. Lalu tetap semangat, tetap berdoa, dan jangan berputus asa karena COVID juga bisa sembuh. Yes, itu dia yang paling penting. Iya, begitu. Nah Kak, ada dari pendeta Oce lagi nih Kak. Mas Yuda, kadang orang sekitar kan juga punya rasa khawatir ketika orang-orang dekatnya sakit. Bagaimana cara menolong, menguatkan orang-orang terdekat yang khawatir tersebut? Iya, itu kan manusiawi sekali sebagai kita hidup manusia takut. Jangankan orangnya sakit, dengar berita-berita COVID aja kadang-kadang kita udah parno duluan. Yes. Sakit. Padahal nggak sakit. Tiba-tiba bisa batuk. Secara psikologis itu wajar. Sebaiknya kita pikirkan yang baik-baik juga. Jangan sampai kita berfokus pada yang negatif itu. Lalu hargai orang yang sudah sembuh supaya kita juga punya pikiran yang positif. Karena dia sudah lewat dari masa hidup dan matinya. Yes, betul. Nah, itu saja. Mudah-mudahan itu saja. Oke. Kita juga terhindar dari pikiran negatif. Kak Yuda, ini ada salam dari Zita. Thank you Zita. Salah satu yang menguatkan. Yes. Mendoakan selama di rumah sakit. Terus ada dari Dike, ada Mami Grace, ini Dokter Grace ya. Halo semua, terima kasih. Iya, terus ada dari Om Yan, ada dari Josepa.
Halo men, dan Kak Yosepa. semua yang lagi dengerin, dan tentunya ini ada pesan-pesan terakhir ya Kak. Mungkin Kakak bisa nambahin ya dari yang Dios sampaikan. Jadi buat semua kita semua nih tetaplah untuk berpikir positif. Betul, Tentunya kita jangan menghakimi orang betul, tersebut betul, meskipun dia ODP, PDP atau bahkan positif sekalipun. Dan betul, tentunya jangan betul, mencoba untuk curiga yang berlebihan. betul, Jangan betul, untuk coba curiga yang berlebihan, tetapi positive thinking sembari berharap bahwa semua pasti selesai, badai pasti berlalu. amin, amin. Yes, itu dia. Dan Kak Yuda, ada yang ditambahkan dari tadi Kak sebagai closing statement? Seperti kata Najwa, Yes. jauhi penyakitnya, jangan orangnya. Oke. Itu sangat penting. Betul, Misalnya, ini Pendeta Oce lagi nih, sebentar. Maksudnya menguatkan keluarga kita atau teman yang khawatir atau sedih karena kita sakit. Gimana tuh Kak? Terakhir, pertanyaan terakhir. betul. Cara menguatkan adalah ya dengan kita sembuh. Kalau kita sembuh, pasti rasa khawatir, rasa sedih, rasa sakit, hilang dari orang sekitar kita. Berusahalah kita untuk sembuh juga, jangan putus asa, jangan patah semangat. Yes, betul. Dan ini ada salam dari Bapak Pendeta Kloke. Terima kasih, Kak Pak Juda Kloke. mesti rahat, tetap semangat, jadi saksi atas kuasa dan kasih Tuhan. Amin. Yes. Dan sebelum dia tutup untuk pembicaraan kita malam hari ini, kembali diingatkan, jangan lupa buat semuanya di rumah aja. Dan tentunya jangan lupa ya untuk follow dari GPIB Margomulyo dan juga GPMM Yogyakarta. Dan tentunya nih, jangan lupa juga buat hari Minggu tanggal 20 dipimpin oleh Pendeta Stella Patipelohi. Jadi untuk semua jemaat, jangan lupa meluangkan waktunya dan tentu untuk melihat kegiatan-kegiatan melalui Ngejaman Menyapa di setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Jadi semuanya akan diinformasikan untuk semuanya. Dan tentunya nih, salam juga buat tim konten yang sudah bersusah payah, tim Inforkom Litbang dari GPIB Margomulyo Yogyakarta, dan juga dari tim Satgas COVID-19 GPIB Margomulyo Yogyakarta, tetap semangat dalam ladang pelayanan. Dan tentunya jangan lupa bahwa minggu depan kita akan ada live streaming dan juga live di IG dengan narasumber lainnya terkait dengan pandemik yang sedang berlangsung saat ini. Oke Kak Yuda, terima kasih sudah menguatkan. Terima kasih sudah berbagi dan sudah menyatakan bahwa kuasa Allah yang menyembuhkan. Amin. Terima kasih juga buat semua yang sudah melihat live Instagram kami. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom dan selamat malam. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.